Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Pada hari ini kita belajar mengenai pembelajaran tematik tema 7, yaitu indahnya keragaman negeriku, dan subtema 3 indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, mengenai materi gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang pertama yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik ataupun menolak yang dihasilkan oleh magnet. Nah, gaya magnet ini terdapat beberapa sifat-sifat khusus, diantaranya hanya dapat menarik benda yang bersifat logam seperti baja, besi, nikel, dan kobalt. Lalu kekuatan daya tarik atau dari benda ini dapat dipengaruhi oleh penghalang dan jarak. Berikutnya, magnet ini terdapat dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Lalu apabila magnet itu terdapat kutub yang senama, maka gaya yang dihasilkan oleh ini menolak. Tapi jika kutub yang dihasilkan tidak senama, maka gaya yang dapat diterima yaitu gaya tarik menarik. Siapa sih yang gak tahu magnet? Batang ajaib yang bisa menarik benda-benda berbahan dasar besi di sekitarnya. Magnet memiliki 3 sifat, yaitu menarik benda tertentu, mempunyai 2 kutub, dan akan tolak-menolak apabila kutubnya sama. Magnet ada yang berasal dari alam dan ada juga yang buatan. Tahukah kamu, magnet bisa dibuat dengan 2 cara, yaitu dengan mengalirkan arus listrik searah dan menempelkan batang besi dengan magnet. Medan magnet merupakan ruangan di sekitar kutub magnet, yang gaya tarik atau tolaknya masih dirasakan oleh magnet lain. Medan magnet dapat tercipta apabila sebuah kumparan diberikan arus listrik searah. Garis-garis medan magnet akan muncul di sekitar kumparan. Hal ini sesuai dengan hukum Oersted. Medan magnet yang diciptakan dari kumparan yang diberikan arus listrik searah memiliki kekuatan tarik yang bergantung pada seberapa besar energi listrik dan luas penampang kumparan yang ada. Semakin besar energi listrik dan luas penampang yang sesuai dengan perhitungan, maka akan menghasilkan medan magnet yang cukup kuat untuk menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Kekuatan medan magnet inilah yang biasa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada alat berat ini. Alat berat ini menggunakan medan magnet yang terbuat dari kumparan yang dialiri arus listrik searah, sehingga menimbulkan medan magnet yang cukup kuat untuk memindahkan barang-barang di sekitarnya. Artinya, dalam pembuatan alat berat ini menggunakan prinsip hukum Oersted untuk dimanfaatkan sebagai alat yang mempermudah manusia untuk memindahkan barang-barang yang berat dengan jumlah yang banyak. Alat ini mampu mengangkat macam barang-barang yang berbahan dasar besi ataupun konduktor yang cukup berat untuk dipindahkan oleh manusia langsung. Nah, itu merupakan salah satu dari contoh pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Gaya gravitasi sudah ada sejak bumi ini ada dan sering disebut gaya tarik bumi. Nah, gaya gravitasi ini menyebabkan semua makhluk hidup di sekeliling kita ini menjadi jatuh atau tidak melayang di udara karena makhluk hidup ini mempunyai massa. Gaya gravitasi sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu apa saja manfaat gaya gravitasi?
Berikut ini beberapa manfaat gaya gravitasi. Menahan benda-benda dan manusia tetap berada di permukaan bumi. Dengan adanya gaya gravitasi, kita dapat berjalan, berkendara, meletakkan benda, dan melakukan aktivitas lainnya dengan mudah. Bisa dibayangkan ketika gaya gravitasi bumi hilang. Segala benda akan melayang-layang tidak beraturan dan kita akan kesulitan untuk beraktivitas. Membuat segala benda memiliki berat. Dengan adanya gaya gravitasi, maka setiap benda yang berada di bumi memiliki beratnya sendiri. Berbeda ketika berada pada angkasa luar yang tidak memiliki gravitasi. Maka semua benda akan melayang-layang dan tidak memiliki berat. Sebagai sarana olahraga dan hiburan, kita dapat memanfaatkan gaya gravitasi sebagai sarana olahraga dan hiburan. Misalnya ketika bermain para layang, loncat indah, dan juga flying fox. Sebagai prinsip dasar ilmu penerbangan. Ilmu penerbangan dan semua perangkat penerbangan dibuat dengan cara menghitung gaya gravitasi dengan daya yang harus dihasilkan agar pesawat dapat melayang. Dengan bantuan gaya gravitasi pula, pesawat dan benda terbang lainnya dapat terbang. Menjaga agar bulan pada orbitnya. Bulan dapat berada tetap pada orbitnya karena adanya pengaruh gaya gravitasi bumi, sehingga bulan tidak akan keluar dari orbit dan menjauhi bumi. Gaya gravitasi juga membuat planet-planet di tata surya bergerak dengan seimbang sesuai dengan jalur dan tempatnya masing-masing. Materi terakhir adalah gaya gesekan. Gaya gesekan adalah gaya yang timbul akibat adanya gesekan antara dua benda sehingga benda tersebut dapat berdiri dan tidak tergelincir. Gaya gesekan dipengaruhi oleh halus atau kasarnya permukaan benda. Jadi semakin kasar permukaan benda yang ada, maka semakin besarlah gaya gesekan yang dapat diperoleh. Demikian sebaliknya, jika permukaan benda halus, maka semakin kecillah gaya gesekan yang dapat diperoleh. Pernahkah kamu ke sekolah naik sepeda? Pernahkah kamu memperhatikan kenapa sepeda dapat bergerak dan saat menarik rem, sepedamu berhenti? Ternyata, terdapat tarikan atau dorongan antara ban sepeda dan jalan. Gaya seperti ini disebut gaya gesek. Gaya gesek terjadi akibat dua permukaan benda saling bersentuhan. Gaya gesek adalah gaya yang arahnya melawan arah gerak benda. Oleh karena itu, seseorang bergerak ke depan, maka gaya geseknya ke arah belakang. Begitupun, seseorang yang bergerak ke arah kiri, maka gaya geseknya ke arah kanan. Besar gaya gesek. Besarnya gaya gesek sangat dipengaruhi oleh kekasaran pada benda. Dengan demikian, besarnya gaya tidak dipengaruhi oleh luas permukaan bidang yang bergesekan. Sehingga, untuk memperbesar gaya gesek ada dua cara, yaitu 1. Memperkasar permukaan benda. Contohnya yaitu menambahkan alur pada ban. 2. Memperbesar massa benda. Menarik benda yang ringan tentu akan berbeda dengan benda yang berat. Sedangkan untuk memperkecil gaya gesek tentu sebaliknya, yaitu dengan memperhalus permukaan benda dan memperkecil massa benda. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.